Hai adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga adik-adik selalu sehat ya. Bertemu lagi bersama saya di Bang Otang Channel. Baiklah adik-adik, kali ini Bang Otang akan menceritakan cerita dari daerah Sumatera Barat, yaitu dongeng si Malin Kundang. Tapi sebelum Bang Otang bercerita, adik-adik jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share selalu video-video dari Bang Otang Channel, agar Bang Otang bisa selalu menampilkan atau menceritakan cerita-cerita dongeng yang lainnya buat adik-adik semuanya. Subscribe ya. Baiklah adik-adik, di cerita kali ini Bang Otang akan menceritakan tentang kisah seorang pemuda dari Sumatera Barat yang telah dikutuk menjadi batu oleh ibunya karena telah berbuat durhaka terhadap ibu kandungnya. Bagaimana kisah selanjutnya tentang si Malin Kundang? Ayo adik-adik, ikuti terus cerita dari Bang Otang. Dahulu kala di Padang, Sumatera Barat, tepatnya di perkampungan Pantai Air Manis, hiduplah seorang ibu yang bernama Mande Rubaya. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Malin Kundang sangat disayangi oleh ibunya karena sejak kecil Malin Kundang sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Malin dan ibunya tinggal di perkampungan nelayan. Ibunya sudah tua. Ia hanya bekerja sebagai penjual kue. Pada suatu hari, Malin jatuh sakit. Tubuhnya mendadak panas sekali. Mande Rubaya tentu saja sangat bingung. Tak pernah Malin jatuh sakit seperti ini. Mande Rubaya berusaha sekuatnya untuk mengobati Malin dengan mendatangkan tabib. Nyawa Malin yang pada saat itu hampir melayang, akhirnya dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ibunya pun semakin sayang terhadap Malin. Demikianlah Mande Rubaya sangat menyayangi anaknya. Sebaliknya, Malin juga amat sayang kepada ibunya. Ketika sudah dewasa, Malin mempunyai cita-cita ingin merubah nasib ia dan ibunya. Dengan tujuan Malin ingin merantau dan mengadu nasib di negeri orang. Hingga pada suatu saat, Malin pun berpamitan kepada ibunya untuk pergi merantau. Saat itu memang ada kapal besar yang merapat di Pantai Air Manis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya mengizinkan Malin anaknya untuk pergi. Malin dibekali nasi yang berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Hari-hari berlalu terasa lambat bagi Mande Rubaya. Setiap pagi dan sore Mande Rubaya memandang ke laut. Jika ada ombak dan badai besar menghempas ke pantai, dadanya berdebar-debar. Ia menengadahkan kedua tangannya ke atas sambil berdoa agar anaknya selamat dalam pelayaran. Jika ada kapal yang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Tetapi semua awak kapal atau nahkoda tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan. Mereka selalu mengatakan kalau mereka tidak pernah bertemu dengan Malin. Malin juga tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Itulah yang dilakukan Mande Rubaya setiap hari selama bertahun-tahun. Tubuhnya semakin tua dimakan usia. Jika berjalan ia pun mulai terbungkuk-bungkuk.
Ibu sudah tua, Malin. Kapan engkau pulang, nak? Rintih Mande Rubaya setiap malam. Namun hingga bertahun-tahun, Mande Rubaya belum juga menerima kabar dari anaknya. Malin belum juga datang untuk menengoknya. Namun ia yakin bahwa pada suatu saat nanti, Malin pasti akan kembali untuk bertemu dengan dirinya. Harapannya pun terkabul. Pada suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang indah berlayar menuju pantai. Kapal itu sangat megah dan bertingkat-tingkat. Orang kampung mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka pun menyambutnya dengan gembira. Ketika kapal itu mulai merapat, tampak sepasang muda-mudi berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka pun cerah dihiasi dengan senyuman. Mereka nampak bahagia karena disambut dengan meriah. Mande Rubaya pun ikut berdesakan untuk melihat dari dekat kapal tersebut. Tiba-tiba jantungnya pun berdebaran keras. Dia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anak kesayangannya, yaitu si Malin Kundang. Belum lagi tetua desa sempat menyambut, Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk Malin erat-erat, seolah-olah takut kehilangan anaknya lagi. "Malin, anakku," katanya menahan isak tangis karena gembira. "Mengapa begitu lamanya kau tak memberi kabar, nak?" Malin terpana karena dipeluk wanita tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Seingat Malin, ibunya adalah seorang wanita berbadan tegar yang kuat menggendongnya kemana saja. Sebelum dia sempat berpikir dengan tenang, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Cuy, wanita buruk inikah ibumu? Mengapa kau membohongi aku?" ujar wanita tersebut. Mendengar kata-kata istrinya, Malin Kundang mendorong wanita itu hingga terguling ke pasir. Mande Rubaya hampir tidak percaya pada perlakuan anaknya. Ia pun terjatuh sambil berkata, "Malin, Malin anakku, ini aku ibumu, nak," ucap Mande Rubaya. Malin Kundang pun tak lagi menghiraukan perkataan ibunya. Pikirannya kacau karena ucapan istrinya. Seandainya wanita itu benar ibunya, dia tidak akan mengakuinya. Ia malu kepada istrinya. Melihat wanita itu beringsut hendak memeluk kakinya, Malin menendangnya sambil berkata, "Hai perempuan tua, ibuku tak seperti engkau, melarat dan dekil." Wanita tua itu terkapar di pasir. Mande Rubaya pingsan dan terbaring sendiri. Ketika Mande Rubaya tersadar, pantai air manis sudah terlihat sepi. Di laut kelihatan kapal Malin semakin menjauh. Hatinya perih seperti ditusuk-tusuk. Mande Rubaya pun menengadahkan tangannya ke atas. Ia kemudian berseru sambil menangis dengan hatinya yang pilu, "Ya Allah yang Maha Kuasa, kalau dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi, ya Allah. Tapi kalau memang dia benar anakku, Malin Kundang, aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan." Lalu adik-adik,
Tidak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat sangat lebatnya. Entah bagaimana awalnya tiba-tiba datanglah badai besar, menghantam kapal Malin Kundang. Disusul sambaran petir yang menggelegar. Seketika kapal itu hancur berkeping-keping, kemudian terhempas ombak hingga ke pinggir pantai. Di kejauhan tampak Malin sambil menangis dan memohon kepada ibunya agar ibunya mau memaafkan ia. "Ibu, maafkan aku, Ibu. Ibu, maafkan aku yang telah durhaka terhadapmu, Ibu." Namun Mande Rubaya tidak lagi menghiraukan apa perkataan Malin Kundang. Hatinya terlanjur sakit hati. Ketika matahari pagi memancarkan sinarnya, badai pun telah reda. Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tak jauh dari tempat itu tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Konon itu adalah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang kena kutuk oleh ibunya sendiri menjadi batu. Di sela-sela batu itu tampak berenang-renang ikan teri, ikan belanak, ikan tenggiri. Konon ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari-cari Malin Kundang. Nah adik-adik, di cerita kali ini kita diajarkan agar tidak melawan terhadap orang tua kita, apalagi sampai berbuat durhaka terhadap ibu kandung kita. Seburuk apapun, seperti apapun, ibu kita adalah ibu yang telah melahirkan kita dan berjuang terhadap kita untuk membesarkan kita. Jadi adik-adik tidak boleh melawan terhadap ibunya ya. Adik-adik selalu patuh, harus selalu berbuat baik dan menuruti apa yang dikatakan oleh orang tuanya, terutama ibunya. Semoga adik-adik tidak seperti Malin Kundang ya. Bang Otang yakin adik-adik adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang berbakti terhadap orang tuanya. Nah, baiklah adik-adik. Terima kasih telah mengikuti cerita dari Bang Otang Channel. Baiklah adik-adik, ikutin selalu ya cerita atau dongeng yang akan Bang Otang ceritakan buat adik-adik. Tapi jangan lupa ya adik-adik, tetap dukung channel Bang Otang ya, dengan cara di subscribe, like, komen, dan jangan lupa di share juga ya, biar teman-teman yang lain bisa tahu channel Bang Otang, agar adik-adik juga dan teman-teman bisa selalu mengikuti cerita-cerita yang menarik buat adik-adik dari Bang Otang. Jangan lupa ya, dukung terus di channel Bang Otang Channel. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu kembali.